Oke, oke. Jadi makasih ya sudah bergabung semua. Gini, gara-gara corona Iya, kita kalau bisa ketemu langsung ini. Jadi begini, eh, iya, Bang. kita ada memiliki beberapa keuntungan karena kita sudah laksanakan UTS-nya, penilaian PTS-nya, penilaian tengah semesternya. Sementara Iya. sekolah yang lain, mungkin kita dengan SMP Kristen saja. Sementara yang lain belum terlaksana PTS-nya, sehingga mereka agak ribet untuk mencari nilai. Mereka harus. Sementara kita cuma mengejar kelas 9 dengan eh, kelas 7-8 untuk penilaian hariannya. Itu keuntungan yang kita peroleh, yang kita kerjakan sekarang sebisa mungkin anak-anak tidak terlantar itu saja dengan berbagai cara, entah daring atau luring. Yang penting anak-anak bisa kerjakan tugas dan memaksa mereka belajar di rumah, itu intinya yang lalu. Jadi masing-masing sekolah diberi keleluasaan untuk bekerja, improvisasi, kemudian masing-masing guru diberi juga keleluasaan dengan catatan bahwa semua tugas yang diberikan pada siswa usahakan sedemikian rupa cukup representatif, tapi tidak terlalu membebani anak-anak. Kita hitung saja dari 11 mata pelajaran, kalau masing-masing beri 5 soal, 5 kali 11, 55 soal. Belum lagi materi yang mereka harus bahas. Nah, sekarang kita coba buka-bukaan yang berkaitan dengan masing-masing guru mata pelajaran sudah. Kira-kira ada baiknya bagaimana, peluangnya untuk beri tugas bagaimana, saling share, kira-kira bagaimana supaya teman-teman lain bisa contohi barangkali atau ambil model dari kita masing-masing. Itu saja, kita leluasa untuk kerjaan ini. Halo, Oke, Oke, Bapak. Bapak. bagaimana Bapak Ibu? Ih, mood semua nih. Iya, Iya, ya. ya. Jadi Terima terima kasih kasih Bapak Bapak penjelasannya. penjelasannya. Ya, Teman-teman sudah bisa mendengar semua. Oh ya. Oh ya. mungkin saya beri kesempatan pertama pada bagian kurikulum supaya eh, artinya pengelolaannya nanti terpusat di kurikulum. Kira-kira bagaimana bagusnya kurikulum menata itu supaya jangan terlalu ribet. Nah, kurikulum dulu yang beri pandangan, Oh iya. kemudian nanti yang lain menanggapi. Nah, sesuai dengan arahan kepala sekolah tadi dan kami menyambung apa yang kami sudah muat pada pengumuman kemarin itu pada 2 hari lalu atau 3 hari lalu, Selasa kalau tidak salah itu. Itu menyambung itu. Jadi kita di sini diberi kewenangan penuh untuk uh, bagaimana kita memberikan tugas pada siswa. Jadi tidak tidak hanya melalui WA, mungkin kalau ada yang lainnya boleh juga. Macam Pak Oscar kemarin tuh saya lihat Oscar ada kasih tugas juga melalui link ini juga saya lihat kemarin. Nah itu boleh juga, tapi untuk sementara ini karena anak-anak juga ataupun bapak guru juga belum memahami tentang yang lain, makanya kemarin kami coba hanya untuk melalui WA saja dulu. Jadi dan pemberian tugas juga itu tolong sesuai dengan penjadwalan supaya seperti apa yang katakan kepala sekolah tidak terlalu membebani siswa. Jadi kalau satu hari itu 2 mata pelajaran, kalau ada mau kasih 2 bab ya paling tinggi kan 10 soal sudah itu. Nah kalau yang satunya lagi, kalau hanya satu bab ya paling satu hari itu 5 nomor. Tambah dengan satu mata pelajaran lain lagi ya jadi 10 nomor tiap hari itu.
kenapa kami ambil mulai dari hari Rabu? Karena sesuai dengan instruksi Gubernur Surado dan Gubernur itu bahwa kita akan libur sampai dengan tanggal 21 April, hari Selasa itu. Nah, oleh karena itu kami kemarin berinisiatif kita mulai saja hari Rabu sehingga nanti pas hari Selasa itu sudah berakhir juga nanti. Dan mudah-mudahan tepat hari Rabu tanggal 22 itu kita sudah masuk kembali. Nah, untuk anak-anak yang tidak terjangkau oleh WA ataupun internet kemarin itu, nah kami berinisiatif juga supaya apapun yang kita kasih di WA itu di WA grup juga sampai juga dikasih masuk supaya teman-teman di pegawai itu ada kerja juga untuk mereka ketik ataupun siapkan materi yang kita kasih itu, tugas terutama tugas yang dikasih itu. Itu maksudnya kami, sehingga kalaupun ada anak-anak yang tidak terjangkau oleh internet atau IT, ya mereka bisa datang ambil pada saat hari Sabtu. Mungkin seperti itu dulu maksudnya kami di kurikulum itu. Kalau ada tanggapan dari teman lain, kami persilakan. Oke, makasih Pak Arif. Bagaimana teman-teman? Ada tanggapan, pertanyaan mungkin? Bisa tanya lewat chat, ya. Atau mau langsung tanya ini silakan hidupkan mic-nya masing-masing. Ya, saya lihat Ibu Ue, silakan Ibu Ue. Iya, sesuai yang arahan Pak Arif kemarin, itu kita sudah kasih tugas dan akan diambil sesuai petunjuk kemarin. Untuk kita ambil itu 2 hari. Anak-anak kerjakan soalnya dan 2 hari kita ambil. Nah, pertanyaannya, apa selama seminggu ini akan seperti itu terus sehingga kita harus memberikan soalnya setiap minggu? Lalu kita ambil juga seperti yang kalau yang WA itu kan bisa masuk langsung di kita punya. Nah, kalau macam yang di sekolah itu mau tidak mau kita harus ke sekolah dan ambil. Nah, takutnya sedikit saja ya keraguan kita, takutnya ketika anak-anak ke sekolah malah ramai mereka di sana nanti gitu. Ya, itu pertanyaannya. Arif, artinya bagaimana cara kita mengantisipasi karena jam yang pegawai hadir itu kan? Ya, terima kasih Bu. Nah, kenapa kami seperti itu? Karena kan kami gue sudah sampaikan juga bagi siswa yang tidak memiliki boleh kerjasama dengan teman terdekatnya, artinya misalnya dalam satu RT atau satu kelurahan itu ya bisa juga mereka kerjasama itu. Nah itu jalan satu-satunya, jalan keluar terakhir yang kami maksud. Memang mereka tidak, daripada mereka tidak bisa sama sekali, itu sudah jalan keluar terakhirnya. Dan kami juga kenapa melibatkan pegawai ya untuk itu, supaya bisa mereka siapkan tuh sedikit itu perbanyak atau menggandakan tugas dari Bapak Ibu itu. Mungkin begitu Bu ya. Nah, maksudnya ketika mereka tidak bisa mengirimkan lewat WA, mereka ke sekolah, takutnya ketika mereka rame-rame mengantarkan dan Pol PP ada ke situ, nah maksudnya jangan sampai anak-anak harus diusir lagi atau kita sepertinya mengumpulkan anak-anak begitu. Nah, itu sudah yang kami maksud ini kan kita tidak tahu nih, belum ada data juga di kita ini berapa banyak siswa yang tidak memiliki itu. Ya mudah-mudahan kan sedikit saja itu siswa seperti itu. Jadi ya artinya kita bisa bagaimana? Bisa menghindari yang tadi itu, yang kerumunan itu. Makanya kita kan harus maunya itu ya kerjanya itu kerja kelompok itu. Kelompok itu ya paling tua 2, jangan lebih dari 4 supaya nanti tidak terlalu ramai juga. Sehingga anak-anak yang tidak memiliki HP itu ya ikut sama-sama dengan temannya itu. Itu alternatif terakhir sudah itu kalau mereka mau kerja itu. Kalau tidak seperti itu mungkin ada saran dari teman yang lain. Kalau saya pikir kemarin itu seperti itu saja. Begitu gue. Baik. Ya bagus juga itu kalau bisa kumpul dalam diskusi kelompok 4 orang. Cuman takutnya jangan sampai orang tua lagi yang khawatir karena anak-anaknya harus berkumpul dengan teman-teman. Nah,
Ya jaga Baik, jarak mungkin. satu. Bagaimana? Coba, Bapak coba. Ibu, Bapak Ibu, Ya, Ya, ya. jadi ya, begini ya, nih, Bapak. begini. Eh, Kemarin setelah bincang-bincang di grup, disampaikan begini, apapun alasannya tidak boleh lagi. Yang disarankan hanya satu, Bapak Ibu guru mengantar dan menjemput tugas bagi yang tidak bisa daring. Nah, dengan catatan beliau sampaikan begini, jelas dengan daftar hadir dan biaya perjalanan kita akan coba untuk apa kan nanti. Yang penting setiap kemana mengantarkan tugas kita akan biayai. Jadi tidak diperbolehkan lagi, bahkan kalau mungkin nanti ada anak-anak yang pada tanggal 6 ya, hari Senin, itu langsung di Bapak Ibu guru mungkin ada yang ditugaskan nanti untuk di pintu gerbang langsung mencegat anak-anak untuk langsung disuruh pulang. Atau mungkin kalau ada sedikit pengumuman berupa kertas atau apa, langsung diserahkan di orang tua, mereka pulang. Jadi kesempatan kita mungkin untuk anak-anak yang lepas dari pengumuman, walaupun kemungkinan kecil, karena ini sudah agak sulit mereka ke sekolah lagi. Jadi alternatif terakhirnya itu saja. Yang penting pastikan bahwa mereka dapat tugasnya, tidak juga harus dikumpulkan saat itu, saat sekolah masuk baru dikumpulkan. Untuk yang tidak bisa daring. Jadi itu teknis yang disampaikan kemarin. Ya, kalau begitu, kalau kita tunggu pas masuk baru kumpul, berarti tiap minggu kita akan kasih soal atau kasih tugas, itu artinya akan ditumpuk satu kali pada saat masuk, nanti baru dikumpulkan sekalian. Ya, Halo, bisa Pak? juga seperti itu. Bisa seperti itu juga. Mungkin itu sudah mungkin tugas portofolio anak-anak juga mungkin itu sudah nanti itu. Juga ada kaitannya begini. Halo? Bagaimana Bapak Ibu? Begini. Untuk mereka-mereka yang memang bisa kirim tugas lewat WA, Telegram, atau lain-lain, silakan mengirimkan, karena itu juga kita perlukan untuk laporan setiap minggu. Laporan setiap minggu, laporannya sederhana saja. Jadwal pemberian tugasnya, kemudian laporan tugas yang masuk, yang sudah dikerjakan, berapa orang yang sudah kerja melalui daring, yang lainnya melalui offline. Nanti Pak Kurikulum buat laporan sederhana, 1 halaman saja, setiap masukan tugas yang diberi pada anak-anak, hasilnya bagaimana, sesuai dengan apa mereka ikut daring atau luring. Begitu Bapak Ibu. Coba masukan-masukan bagaimana kira-kira? Oke, Bapak Ibu silakan. Ibu Elizabeth, Ibu Naomi, Milado, bagaimana? Silakan. Cek. Ya. Cek. Terima kasih Bu. Jadi kalau saya setuju yang kepala sekolah tadi ngomong itu, boleh anak-anak yang bisa untuk WA boleh kirim melalui WA, sedangkan yang tidak punya pentipet masuk baru kumpulkan dalam bentuk kertas begitu. Pertama, yang kedua saya mau tanya, ini kita kirim tugas melalui apa? WA apa? Nomor wali kelas atau WA grup? Soalnya
Pak Arif dulu. Halo? Halo, ya. Ini pertanyaan dari Pak Lema. Pak Arif, ini kirimnya lewat WA grup sekolahnya kita, atau langsung ke wali kelasnya, supaya wali kelas yang koordinir lagi dengan paguyuban orang tua kan langsung biasanya kan ada komunitas paguyubannya. Kayak kalau ibu sahabat Bita itu aktif sekali dia paguyubannya, jadi tidak langsung dengan guru mapelnya kalau saya lihat itu lewat wali kelas semua. Ya silakan bagusnya bagaimana? Ya. Ya, terima kasih. Makanya kemarin kan kita sudah sesuai dengan pengumuman itu, kalau memang mereka kerja tugasnya dan boleh dikirim langsung ke WA grup itu, WA grupnya paguyuban kelasnya, bisa juga atau wali kelasnya. Makanya saya kemarin langsung lampiran 2 itu nomor WA masing-masing wali kelas itu. Nah, bisa juga kalaupun mereka ini ya langsung ke guru mata pelajaran juga boleh. Karena mereka kan bisa langsung periksa memang itu. Nah, kalau kita tunggu lagi ke wali kelas kan, kalau kita tunggu wali kelas, kapan lagi wali kelas ini offer ke guru mapel lagi. Memang seperti itu, Pak Lema. Jadi baik tugas maupun hasilnya, ya, kalau tugasnya, kalau pada saat memberi tugas melalui wali kelas, tapi kalau hasil tugasnya kan bisa melalui langsung guru mata pelajaran. Cepat itu prosesnya. Mungkin seperti itu. Pak Arif. Ya. Mungkin ini ada beberapa kelas yang belum membentuk paguyuban kelas, sehingga contoh saja kalau 7G itu yang saya ajar ya, 7G sampai 7J. 7G itu memang sudah ada kumpul nomor-nomor untuk dalam ini paguyubannya, tapi kalau yang kelas lain itu belum. Jadi wali kelas juga hanya memegang beberapa orang punya nomor saja gitu. Sehingga agak sedikit terkendala ketika kita kasih tugas ke wali kelas dan wali kelas hanya bisa memberikannya beberapa orang saja. Yang lain alasannya tidak punya HP. Nah, Ya, oke. Masih ada lagi mungkin teman-teman. Ya, mungkin saya kasih masukan sedikit ya. Silakan Bapak. Nah, mungkin begini. Ya, jangan kayak kurikulum. Nanti kurikulum distribusi lagi, repot juga kurikulum. Sedapat mungkin ke guru mata pelajaran. Kalau memang guru mata pelajaran tidak punya WA atau link yang bisa kita kirim, itu hanya punya SMS saja, baru dikirim ke wali kelas. Wali kelas nanti mungkin yang ngeprint lalu sampaikan di guru mata pelajaran, mungkin begitu saja. Nanti tugas untuk yang terlepas begitu, mungkin yang merupakan tugas dari pegawai sudah untuk ngeprint itu, lalu nanti wali kelas guru mata pelajarannya ambil di sekolah tugasnya. Sedapat mungkin langsung di guru mata pelajaran saja tugasnya. Bagaimana kira-kira? Oke, sebaiknya lihat yang fleksibel mungkin. Jadi saran dan teman-teman itu bisa kita laksanakan. Saya yakin bisa lah. Oh ya, ini Pak Ferdi keluar masuk ini. Mau omong silakan. Ya. Oscar, sebentar, Oscar. Pak Ferdi sebentar dulu ya. Oke. Nah, Pak, ini teman, ini menjadi bahan pemikiran kita tadi itu. Ini bagaimana dengan yang luring itu? Ini kata tadi kan kepala sekolah bilang yang luring itu ya kita bisa mungkin kita mengantar tugas ke masing-masing anak itu. Nah, bukti dari kita melaksanakan tugas seperti itu yang luring tadi itu ya harus ada bukti fisiknya. Minimal harus ada tantangan itu anak dan minimal ada tantangan anak atau orang tuanya. Sehingga untuk ke
Kalau memang nanti ada istilahnya ya uang bensin dari sekolah tadi itu. Ya. Ya, mungkin itu dulu Pak Pastor. Silakan Pak Firly. Ya oke, terima kasih. Ini yang pertama ini mengenai anak-anak yang luring tadi. Jadi untuk mendistribusikan tugas-tugas itu kan jelas dari kelas yang punya data alamatnya mereka itu. Itu yang pertama. Jadi nanti tugas-tugas dari guru mata pelajaran itu ke wali kelas. Jadi nanti wali kelas yang tahu alamatnya anak-anak itu yang tidak bisa dijangkau dengan online begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau yang online ya yang jelas ada banyak pilihan, bisa lewat WA, bisa lewat Google Form juga, yang kalau misalnya tugasnya dalam bentuk dalam bentuk pilihan ganda ya mungkin lewat Google Form saja yang lebih praktis dan nanti dapat langsung nilainya. Jadi itu tadi dari tugas-tugas dari guru mata pelajaran itu ke wali kelas. Entah yang distribusikan nanti siapa, jadi yang tahu alamatnya anak-anak itu adalah wali kelas. Itu saja. Iya, sudah itu Pak Ferdi. Memang betul sudah. Kan sesuai dengan pengumuman itu, semua tugas itu nanti kan mulai balik kelas. Balik kelas nanti yang distribusikan ke paguyuban itu. Begitu, makanya tadi kalau itu ya memang benar sudah ada ke wali kelas itu juga, bukan untuk guru mata pelajaran yang kasih distribusikan itu tugas-tugas itu. Wali kelasnya. Kan begitu yang dimuat di juga di pengumuman juga itu. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik. Ternyata ya banyak hal yang harus didiskusikan ya. Pertemuan kayak begini ternyata penting juga kan. Jadi pemahaman kita ternyata masih beda-beda soal tugas, bagaimana teknisnya dilaksanakan gitu ya. Ya mungkin masih ada yang perlu didiskusikan. Sekarang makin terbuka kita. Ya saya pribadi ya makin paham sekarang ini. Oke. Masih ada mungkin yang mau disampaikan lagi Bapak Kepala Sekolah? Jadi mungkin betul sudah yang Pak Oscar sampaikan tadi. Kita fleksibel saja dengan model salurannya nanti, entah melalui wali kelas atau apa. Bapak Ibu guru mata pelajaran memilih saja mau sampaikan langsung di mana, supaya cepat terdistribusi itu, seperti yang Ibu Delvia, ya melalui Ibu Delvia jelas sampai karena lagi aktif betul paguyubannya. Mungkin saluran-saluran begitu, mungkin Bapak Ibu saling komunikasi saja. Jadi yang lalu juga Pak Kabid sempat bilang, itu sangat butuh, kalau online sangat butuh memang pulsa. Tolong Bapak Ibu kepala sekolah, atur walaupun tidak ada di RAP, diatur sedemikian rupa supaya adalah uang pulsa, uang beli pulsa, begitu. Jadi mungkin kita tahu juga, saya juga sempat mengeluh. Saya bilang sampai hari ini dana bos belum keluar, mau kasih uang pulsa apa, gaji saja belum dibayar. Begitu yang lalu. Kemudian tugas pertama kita mungkin untuk Bapak Ibu yang selama ini tidak terlalu aktif di WA Group, jelas mereka tidak tahu toh. Mungkin ini tugasnya Bapak kurikulum sudah. Supaya SMS atau WA mereka barangkali, atau lagi di kampung, supaya mereka bisa tahu hasil kesepakatan kita hari ini, perbincangan di grup WA yang lalu, mungkin begitu saja. Bagaimana teman-teman? Iya. Mungkin Saya bilang ini tetap Pak Oscar itu buat semua itu hasil daripada video conference kita ini hari, dan Pak Oscar muat di YouTube. Nanti akan saya sampaikan
apapun keputusan kita hari ini dengan yang kemarin-kemarin lewat WA itu akan saya sampaikan, itu bisa melalui saya SMS. Pokoknya teman-teman yang tidak pernah aktif itu akan saya gugah hatinya itu supaya mereka bisa bisa nonton ini. WA itu. Aku bilang begitu tadi. Oke, mantap Pak Arif. Aku bilang tadi itu kita ini. Oke. Mungkin terakhir dari saya, jadi mungkin ini memang tugas dan tanggung jawab yang berat sudah, karena kita tiba-tiba ini lompatan yang betul-betul ngeri ini. Dari tidak akrab dengan hal yang sifatnya online, sekarang terpaksa harus. Ya, mungkin ini jadi pembelajaran untuk kita, untuk angkatan corona ini. Hanya mungkin satu yang saya mau minta pendapat dari Bapak Ibu. Ada teman-teman yang lalu yang bilang begini di teman-teman kepala sekolah. Bagaimana kalau soal untuk 3 mata pelajaran yang tersisa ujian sekolah itu kita sampaikan saja di anak-anak soal seutuhnya, artinya supaya jangan sama sekali kita mencari alternatif lain. Nah, sementara yang lain juga berpendapat begini, kalau sampai kita seperti itu, artinya banyak sekali yang di-copy atau paling tidak di-scan, kemudian kita sampaikan di anak-anak untuk mereka kerjakan di rumah. Nah, kira-kira kita tetap cari alternatif lain, atau kita jadikan soal itu soal online, lalu kita sebar aplikasinya, mungkin seperti aplikasi apa namanya itu, PPDB itu, lalu mereka isi. Kira-kira bagaimana? Apa tetap kita cari alternatif lain untuk nilai mereka, nilai US-nya, atau bagaimana? Mungkin saya minta teman-teman dari Pak Arif, Pak Oscar barangkali. Ya, silakan. Kan seperti yang lalu buat pendaftaran penerimaan siswa baru itu. Dan itu susah kok, Bapak. Yang penting ada soalnya, kemudian kita buatkan dia punya aplikasi dan kita share. Nah, itu akan lebih memudahkan bahwa bentuk yang nampak sekolah lakukan siswanya ini loh begitu. Bahkan saya sampai berpikir begini, Bapak. Untuk semua mata pelajaran dia ada. Pak punya sinyal. Oh ya. Kalau saya lebih cenderung untuk kita online kan saja soal itu agar kelihatan bahwa sekolah memberi pelayanan kepada siswa. Kan bisa saja kalau tidak nampak dalam bentuk jejak digital bisa saja hanya omong kan begitu. Tetapi semua terekam, terinventaris dalam bentuk jejak digital. Demikian juga untuk soal tugas-tugas yang diberikan. Saya sempat berpikir begini, Bapak. Bahkan kita punya satu link khusus yang menampung semua tugas dari semua guru mata pelajaran sehingga tidak cerai-berai. Jadi anak-anak mereka tinggal lihat, kalau untuk yang kelas 7 silakan masuk di link ini. Semua tugas dari semua guru mata pelajaran ada di situ. Demikian juga kelas 8, kelas 9. Jadi terinventaris atau termanajemen dengan baik file-file yang kita berikan. Masalah teknis dia itu luring atau daring itu teknis saja. Bahwa ada yang sekolah lakukan, yang terekam dalam jejak digitalnya. Nah, ini yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan nanti kalau misalnya Bapak sebagai pimpinan itu memberikan checklist. Oh ya, yang ini mata pelajaran ini sudah oke jalan. Nah, sehingga bisa terinventaris dengan baik bahwa terdata dengan baik bahwa sekolah melakukan ini pelayanan dalam bentuk luring atau daring dan kondisi corona seperti sekarang ini. Sehingga kita tidak hanya bisa bilang, ini sudah jalan kan, tapi apa bentuknya? Pertanggungjawabannya apa kan tidak nampak di situ.
Ya mungkin itu masukan saya Bapak Sekolah. Atau mungkin dari teman-teman lain silakan. Jadi mungkin saya sedikit ya. Mungkin untuk kita fokus untuk kelas 9 sekarang ini untuk 3 mata pelajaran. Kalau kita setuju itu ide Pak Oscar dengan apa yang sempat saya dengar di grup di atas, mungkin kita buka sudah soal di sekolah itu kapan waktunya, atau mungkin apa perlu soal yang berupa soft copy barangkali kita minta di dinas untuk kita jadikan dimasukkan dalam aplikasi dibanding kita pakai hard copy. Itu mungkin agak ribet teknisnya kalau masukkan lagi ketik ulang barangkali, mungkin begitu. Ya, betul sekali Bapak Sekolah. Sebaiknya kita minta soft copy-nya sehingga kita copy paste untuk segera kita online soalnya dan sebar share ke siswa supaya mereka menjawab. Bagaimana? Pak Arif, omong dulu Pak Arif. Iya Bapak. Ya tadi juga saya sempat berpikir juga kalau memang soal itu yang 3 mapel itu kita buka itu kan berupa lembaran-lembaran itu kan, kasihan juga kalau teman-teman itu atau kita ya ketik ulang atau apa ya, kita usahanya bagaimana ya. Tadi ternyata sudah ada jalan keluar itu, kalau bisa kita minta itu ya support itu lebih bagus, dan itu kita bisa ini apa yang disampaikan Pak Oscar tadi. Nah yang menjadi masalah lagi ya kembali itu anak-anak yang tidak bisa mengakses itu lagi itu Bapak, itu kembali masalah juga itu Bapak. Saya yakin seperti PPDB mereka akan kejar itu. Kalau sudah ada aplikasinya mereka akan kejar ke warnet atau lewat HP. Yang penting ada linknya. Saya optimis untuk kelas 9. Bagaimana kawan-kawan? Kira-kira optimis tidak? Ya, kalau saya jelas bisa. Itulah kita memang betul juga pertimbangan kemanusiaan yang Pak Arif sampaikan itu seolah-olah kita memaksa mereka yang tidak punya gitu ya. Tetapi sejauh mereka membutuhkan bahwa ini perlu, tanpa mereka harus beli juga misalnya HP baru gitu ya. Mereka bisa pakai orang tua punya atau tetangga atau temannya, pasti bisa. Kayaknya kalau saya lihat ini yang baru-baru mereka ini yang kelas 7 ini ya dari semester 1 ketika tugas online yang saya berikan mereka saling join dengan temannya. Hanya saja sekarang lagi virus ini dibatasi untuk fisiknya itu saja. Tapi untuk usaha yang optimisnya beberapa kepala sekolah saya pikir bisa juga itu. Bagaimana Pak Arif? Kita jalan saja. Benar Bapak. Kita tetap jalan itu Bapak. Itu tetap. Artinya kan kita sebenarnya pertimbangan itu juga sih. Cuma anak-anak yang tidak punya itu cara mereka mengakses itu. Apalagi virus ini ya tidak boleh berkumpul-kumpul lagi ini. Yang penting mereka kita akan publikasikan itu linknya ya. Ya mudah-mudahan lah kita akan harus optimis itu supaya itu jalan dengan baik. Harus optimis saya yakin bisa itu, bisa. Ini kan berarti dalam beberapa ini kita kan harus kerja itu bareng Pak. Jadi artinya kita harus ada lain waktunya. Kapan ini deadline waktunya kapan, sehingga kita kerja itu kapan kita mulai publikasikan itu link, itu kita harus omong juga sekarang kalau bisa sebelum lanjut ke Bu itu. Ya lanjut. Bagaimana Pak Oscar? Oke. Kalau untuk publikasi link, saya pikir kapan kita dapat itu soft copy-nya langsung kita gaspol memang. Hari itu juga kita selesaikan langsung online kan. Iya, saya hanya mau menegaskan kalau
peluang untuk mereka berdiskusi 4 orang itu masih bisa, maka optimisme Bapak Kepala Sekolah juga tadi, kalaupun anak-anak tidak punya HP, maka mereka bisa cari peluang lah untuk bisa tetap sama-sama dan teman-teman 4 orang kan bisa mereka kerjakan itu bareng. Artinya bisa dikerjakan. Oke. Jadi intinya Ibu Uwe juga sejalan dengan kita, optimis. Setuju. Nah, kemana Pak Ferdi? Mana Pak Ferdi? Pak Doni? Ibu Elis mau omong kayaknya. Ayo silakan Ibu Elis. Ya, saya mau sedikit Pak. Ya, baik, ada baiknya untuk kita menjawab soal secara online. Tetapi yang pertama itu kita harus lebih dahulu koordinasikan dengan dinas sehingga semua sepakat satu arah bahwa kita sudah online. Dan memang kendala yang kita hadapi ada beberapa anak yang tidak punya HP. Apa kita tidak sosialisasikan lebih dahulu supaya memberitahu mereka, mungkin mereka bisa berkumpul 2 orang dalam yang satu punya HP itu. Artinya kita tidak langsung on begitu. Itu saja, Pak. Oke, mantap. Ya, mungkin nanti masalah teknis nanti. Iya. Masalah kita umumkan sebelum kita buka linknya kan, itu Pak Oscar sudah yang ngatur toh. Ya, Oke. Mungkin jangka waktunya tanggal sekian sampai sekian supaya mereka punya kesempatan untuk copy linknya. Kalau kita sebar dari teman-teman kita yang orang tua siswa saja, cepat sekali dia menyebar juga. Apalagi ada grup WA, grup paguyuban, grup keluarga, kita sebar saja itu cepat sekali dia tersebar itu. Ya, Ibu Naldo, mungkin mau ngomong? Silakan. Ya, minta. Ya, halo. Ya. Masuk, Pak Bu? Ya, masuk. Masuk. Silakan. Ya, kedengaran. Ya, jadi begini. Jadi apa yang diberikan oleh Pak Umbu, Pak Arif dan kepala sekolah itu saya setuju. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, kita harus buat soal untuk kopi soal sudah untuk dimainkan. Nah, itu. Dan kemudian seperti Bapak Sekolah tegaskan tadi, bahwa itu sudah dia punya jadwal dalam minggu depan ini, sehingga diberitahu pada anak-anak begitu. Dan juga harus sepengetahuan dinas pendidikan bahwa kita melakukan hal seperti itu. Mungkin itu saja yang saya tambah sedikit. Terima kasih. Halo? Ya. Oke. Pak Aris dan Pak Oscar fix kan sudah. Iya. Oke. Oh ini, Pak Umbu. Iya. Pak Umbu. Saya kalau matematik kayak Pak Arif ini, apa menyangkut hari Senin, kalau bisa bikin print sedikit itu apa kertas pakai di pintu gerbang hari Senin ini, supaya anak-anak bisa langsung pulang. Pengumuman lah. Oh iya. Dari kurikulum. Iya, kurikulum. Untuk hari Senin ini. Ya. Pak Arif. Tentang apa itu? Ya pengumuman bahwa anak disuruh pulang tuh hari Senin tuh, tempel di Panjang libur. Panjang libur. Dan begitu dia datang baca langsung pulang. Iya. Dan informasi selanjutnya tentang daring ini. Iya, betul. Oke. Ya. Ini sedikit Pak Oscar. Ya. Sebentar Ibu. Kalau tidak Pak Arif, maksudnya gini, kalau kaitannya dengan soal soft copy-nya, kalau yang tersisa ini kan sisa IPS, agama sama apa satu? PKN. Ya. Kalau IPS kan Ibu Yuan pegang filenya. Artinya kurikulum lebih bisa langsung handle. Itu ke ini. Paling yang tersisa kita minta di dinas itu, karena kebetulan mereka juga libur kan. Paling yang tersisa PKN itu sama agama. PKN agama? Iya. Iya, PKN agama. Oke. Halo. Yo. Ya.
saya juga menyambung apa yang disampaikan sama Ibu itu sudah yang saya mau omong juga. Nah, kebetulan di kita kan sudah ada IPS-nya. Nah, mungkin mudah-mudahan Ibu Dian juga ada pegang filenya, mudah-mudahan. Yang berikutnya untuk agama kan ada 3 mata pelajaran itu, Pak. Ada agama Kristen, agama Katolik, dengan yang Islam. Kalau yang Islam sudah aman lah, ada agama Islamnya. Nah, yang menjadi masalah ini agama Katolik ini ada soalnya mungkin diperbanyak dari Sumba Tengah sana juga ini. Jadi kita harus minta tolong sama yang Katolik ini. Kalau yang Kristen yang ada masalah mungkin kita langsung minta sama dinas dengan yang PKN ini. Nah, kita coba tanya dulu sama Ibu Agnes. Mudah-mudahan di dinas juga ada itu file agama Katoliknya. Mungkin itu aja dulu, Pak. Yang terakhir. Ini mintanya kita ini level apa sudah yang minta soalnya, kalau kita mungkin tidak dikasih mungkin. Artinya kalau Bapak sudah dapat ya Bapak secepat mungkin Bapak bisa konfirmasikan ke kami dengan Pak Oscar supaya kita bisa cepat juga itu menginformasikan dengan batas waktunya ya, kalau bisa kita buat memang kapan kerjanya dan kapan di batas waktunya. Mungkin seperti itu Bapak. Oke. Nanti sesudah ini saya langsung hubungi di atas. Ya, mantap itu. Kabinnya. Mungkin masih ada? Berarti ini tanggal tesnya itu online itu berarti nanti minggu depan pertemuan baru kita bahas lagi kok. Ancang-ancang tanggal berapa untuk tes online? Mungkin begini saja. Nanti kalau kita perlu pertemuan, oke kita pertemuan. Kalau misalnya sudah fix itu, karena memang dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi ini tesnya, setelah selesai langsung disebar aplikasinya, kita share kira-kira orang tua sudah banyak yang terima itu, kita buka sudah untuk 1 minggu mereka kerja. Mungkin itu. Iya. Ya, oke Bapak. Secepatnya. Ya secepatnya kalau Bapak sudah dapat itu file soalnya ya yakin saya ini kerja Pak Oscar dengan timnya itu cepat kalau kan tinggal itu masukkan soal itu mungkin. Bagaimana Pak Oscar? Itu betul banyak kok. Hanya saja sekarang kan timnya ini belum ada Pak Arif. Kan mungkin hanya ide-ide yang saran masukan yang kita sampaikan atau yang saya sampaikan. Tapi kalau kami lagi yang tunjuk untuk membuatkan ini aplikasi, dan tetap saya pribadi siap begitu. Tinggal nanti dibantu sama Nori sama Pak Ardi. Kan itu bisa kita kerjakan rame-rame toh, kita keroyok supaya cepat selesai. Ya. Untung juga Pak Oscar kasih ingat. Ini hal-hal yang sifatnya resmi, kita mau kerja kayak kampung ini. Oke, nanti saya hubungi Pak Arif untuk kita bikin timnya itu, supaya kita kerja dengan jadwal yang pas, tim kerja yang solid, kita bertanggung jawab dengan tugas kita masing-masing. Mungkin itu. Ya, oke. Bagaimana? Masih ada barangkali masukan-masukan? Ya, masih ada Bapak Ibu. Saya ternyata saya tidak tahu kalau di Bapak Ibu ya. Jaring kalau di posisi saya sekarang ini jaringan kan susah di antara dua gunung muka belakang ini jadi agak legong tempat. Tapi saya cukup menikmati betul ini traffic internetnya dia bisa lancar, bisa dengar video juga, kamera dari beberapa sekolah dia jalan. Kalau soal patah sedikit itu masih dalam kondisi normal. Saya tidak tahu kalau di tempat Bapak Ibu apakah jelas sekali. Jadi begini. Super lancar kita. Lancar ya. Jelas. Iya. Kita lancar semua, Pak.
Oke. Sebetulnya masih ada satu aplikasi karena mungkin ini lama kondisi libur kayak begini. Ini masih ada satu ibu tahu aplikasi namanya Webex ini. Ini dengan sinyal yang hanya CPRS saja masih sanggup sekali dia terkoneksi. Saya kepingin mau coba itu juga kalau memungkinkan. Tapi kalau ini sudah dianggap cukup memadai untuk komunikasi kita dengan video conference ini, saya pikir kita pakai ini saja. Sehingga sudah bagus sekali, Pak. Oke lah kalau begitu. Sebelum kita menutupi pertemuan ini, mungkin masih ada masukan dari Bapak Ibu. Kita sudah 1 jam 18 menit di tempat saya dari jam 10 tadi. Jadi cukup lama. Banyak hal yang bisa bicarakan. Coba kalau guru harus tunggu kumpul di sekolah, waduh kapan ini? Kita pakailah teknologi yang ada. Walaupun seberapa, tapi paling tidak ada manfaat yang kita dapatkan dari pertemuan ini. Saya melihatnya di situ. Kalau masih ada mungkin. Baik, mungkin saya sedikit ya. Jadi mungkin rekan-rekan yang belum masuk ke aplikasi ini, tetap juga kita himbau mereka supaya masuk. Kita ngobrol, kita tidak tahu sampai kapan ini corona ini bakal selesai. Supaya kita ide-ide yang hanya dalam benak kita masing-masing ya kita bisa sampaikan, kalau kita bisa kerjakan bersama sudah syukur sekali. Jadi mungkin selepas ini saya langsung hubungi di atas supaya kita bisa langsung bekerja. Saya kontak Pak Arif nanti untuk kita bincang-bincang tentang bagaimana timnya dan sebagainya. Mungkin itu saja. Mungkin Pak Oscar bisa tutup sudah. Oke, baik. Terima kasih sekali. Kita semoga apa yang kita bicarakan ini akan kita lakukan untuk kebaikan kita, pelayanan kita kepada siswa nanti untuk pertemuan selanjutnya kita tinggal koordinasikan lewat grup yang kita sudah miliki supaya lebih mudah komunikasinya. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dan selamat beraktivitas. Terima kasih, selamat siang.